Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Rosita Sari, NIM 2018 210175. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pegadaian. Nah, pengertian pegadaian sendiri menurut Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 adalah gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang, dan memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil seorang pelunas dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan adalah biaya-biaya yang mana harus didahulukan. Selanjutnya, Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 di atas. Secara umum, usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang, dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Nah, pegadaian terdiri dari dua jenis, yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Pegadaian itu juga merupakan suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan ciri khusus, yakni secara hukum gadai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pegadaian. Nah, sifat usaha pegadaian pada prinsipnya adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Sifat yang lain adalah lembaga ini hanya memberi pinjaman untuk jangka pendek, yaitu berkisar antara 3 sampai dengan 6 bulan, serta dalam jumlah yang relatif kecil, sehingga tujuan pegadaian adalah yang pertama, turut melaksanakan dan menjunjung atau menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran pinjaman uang, pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, pencegahan praktik aijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Nah, agar tercapai apa yang menjadi tujuan tersebut, Pegadaian perlu melakukan upaya-upaya strategis, yaitu melakukan penelitian mengenai lembaga keuangan, formal atau informal, yang melakukan praktik pelepasan uang mempunyai tujuan dan misi yang sama dengan Pegadaian. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan lembaga tersebut dalam melakukan operasinya. Yang kedua, reorientasi pasar. Dalam mengembangkan sayap usahanya perlu melakukan reorientasi pasar, karena selama ini Pegadaian terkonsentrasi pada daerah perkotaan di Jawa, namun dalam perwujudannya tetap berpegang pada prinsip efisiensi. Artinya, tidak harus membangun kantor secara fisik, tetapi bisa bekerja sama dengan perusahaan yang bergerak di bidang gedung perkantoran. Dengan demikian, waktu dan dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan relatif lebih kecil. Lalu, melakukan penyuluhan untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang misi dan bagaimana hubungan dengan pegadaian. Karena pengetahuan masyarakat tentang pegadaian masih relatif minim, terutama di daerah pedesaan di luar Jawa. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Syabila, NIM 2018-210-213. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber pendanaan pada pegadaian. Pegadaian sebagai lembaga keuangan non-bank tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya giro, deposito, dan tabungan, sebagaimana halnya dengan sumber dana konvensional pada perbankan. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, Perum Pegadaian memiliki sumber dana antara lain yang pertama yaitu modal sendiri. Pada awal pendiriannya, Pegadaian memiliki modal awal senilai 205 miliar rupiah dan secara bertahap pemerintah memberikan tambahan modal sebagai penyertaan modal pemerintah. Yang kedua yaitu pinjaman pendek. Maksudnya pinjaman jangka pendek yang berasal dari perbankan.
Yang ketiga yaitu pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka panjang di sini berasal dari kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI. Kemudian yang keempat yaitu penerbitan obligasi, di mana Pegadaian menerbitkan obligasi dengan emisi obligasi sebesar 50 miliar rupiah pada tahun 1993 dengan bunga 17,5% untuk tahun pertama dan mengambang untuk tahun kedua sampai dengan tahun kelima. Pada tahun 1994 dilakukan kembali emisi obligasi senilai 25 miliar rupiah dengan bunga 13% pada bulan pertama. Yang terakhir yaitu modal dari penyertaan modal pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari Pegadaian. Tujuan utama usaha Pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan Pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Peminjaman uang di Perum Pegadaian bukan hanya karena prosedurnya yang mudah dan cepat saja, tetapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari Perum Pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan moto menyelesaikan masalah tanpa masalah. Tetapi Pegadaian sebagai lembaga perkreditan milik pemerintah tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan jika dibandingkan dengan bank. Kelebihan dari Pegadaian antara lain, yang pertama yaitu persyaratan ringan dan mudah, yang kedua prosedur sederhana, yang ketiga tidak dipungut biaya administrasi, yang keempat tidak perlu membuka rekening sebagai tabungan, deposito maupun giro. Yang kelima, suatu saat uang diperlukan, saat itu juga uang dapat diperoleh. Yang keenam, keanekaragaman barang yang dapat dijadikan jaminan. Yang ketujuh yaitu angsuran ringan karena tidak ditentukan besarnya, sehingga dapat diangsur sesuai dengan kemampuan. Yang kedelapan yaitu penetapan bunga dengan sistem bunga menurun. Jadi bunga dibebankan atas dasar sisa pinjaman. Yang kesembilan yaitu apabila telah jatuh tempo pinjamannya dan uang pokok belum dapat dibayar, maka jangka waktu pinjaman dapat diperpanjang dengan membayar bunga lebih dahulu. Kemudian memperoleh tenggang waktu pelunasan 2 minggu setelah jatuh tempo tanpa dibebani bunga. Kemudian adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Pegadaian. Yang pertama yaitu sewa modal Pegadaian relatif lebih tinggi dari tingkat suku bunga perbankan. Yang kedua yaitu harus ada jaminan berupa barang bergerak yang mempunyai nilai. Yang ketiga yaitu barang bergerak yang digadaikan harus diserahkan ke Pegadaian, sehingga barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan selama digadaikan dan jumlah kredit gadai yang dapat diberikan masih terbatas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan Pegadaian dengan bank. Seperti yang telah teman-teman ketahui bahwasannya baik Pegadaian maupun bank sama-sama bisa memberikan kredit kepada nasabahnya. Tetapi pada Pegadaian ada barang yang digunakan sebagai jaminannya. Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan antara Pegadaian dan bank akan saya jelaskan sebagai berikut. Untuk prosedur pemberian dananya, Pegadaian prosedurnya lebih mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit. Sedangkan pada bank prosedurnya sulit dan lama. Kemudian untuk dana yang dipinjamkan pada Pegadaian relatif kecil, sedangkan pada bank relatif peminjaman dalam skala besar. Kemudian untuk jaminan barangnya, pada Pegadaian dengan jaminan barang sehari-hari seperti emas dan barang-barang elektronik lainnya. Sedangkan barang jaminan pada bank, barang jaminan harus bernilai tinggi karena pinjaman dalam jumlah besar. Kemudian untuk bunganya, pada Pegadaian bunganya rendah dan sesuai dengan kesepakatan.
Bunga pada bank bunga berdasarkan bunga pasar dan berfluktuasi. Kemudian, jika pada pegadaian tidak bisa membayar, barang yang digadaikan akan disita untuk dilelang. Sedangkan pada bank, bila tidak bisa membayar, didatangi debt collector sebelum diusut ke pengadilan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim Rahmawan dengan NIM 2018-210256. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu di sini saya akan menjelaskan apa saja manfaat dari Pegadaian dan apa saja produk unit layanan dari Pegadaian. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan manfaat Pegadaian untuk nasabah. Jadi manfaat utama dari Pegadaian untuk nasabah adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang lebih sederhana dan mudah dan dalam waktu yang lebih cepat, terutama dibandingkan dengan kredit di perbankan. Di samping itu, Pegadaian juga tidak hanya menyediakan jasa pegadaian, tapi ada juga jasa seperti jasa penitipan dan jasa taksiran. Selanjutnya ada juga manfaat Pegadaian untuk perusahaan. Jadi yang pertama yaitu adalah penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Yang kedua adalah penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Pegadaian. Di sini saya akan selanjutnya menjelaskan produk unit layanan dari Pegadaian, yaitu yang pertama ada kredit cepat aman atau KCA. KCA adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Di sini KCA untuk mendapatkan kredit, nasabah hanya perlu membawa identitas seperti KTP, SIM atau paspor, dan agunan berupa emas, sepeda motor, mobil, dan barang-barang elektronik lainnya. Di sini kredit yang diberikan yaitu dimulai dari Rp50.000 dengan pengenaan sewa modal mulai dari 0,75% hingga maksimum 1,20%. Selanjutnya adalah kreasi atau kredit angsuran fidusia. Kreasi merupakan pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro kecil yang dalam rangka untuk mengembangkan usaha dengan konstruksi pinjaman secara fidusia, dan pengembalian pinjamannya dilakukan melalui angsuran per bulan dalam jangka waktu kredit 12 hingga 36 bulan. Perolehan kredit yaitu dengan cara menyerahkan BPKB sebagai agunan dengan bunga pinjaman 1% per bulan flat. Di sini besaran uang maksimum kredit kreasi yaitu sebesar Rp100 juta per nasabah. Selanjutnya yaitu jasa titipan. Jasa titipan di sini adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang surat berharga yang dimiliki, terutama bagi orang-orang yang akan berpergian meninggalkan rumah dalam waktu lama. Contohnya seperti keluar kota atau pergi haji. Selanjutnya yaitu jasa taksiran. Di sini jasa taksiran adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui seberapa besar nilai sesungguhnya dari barang yang dimiliki, yaitu seperti emas atau barang-barang berharga lainnya. Selanjutnya yaitu ada Krasida atau kredit angsuran sistem gadai. Krasida adalah pemberian pinjaman kepada para pengusaha kecil yang dalam rangka untuk pengembangan usaha berdasarkan hukum gadai dengan sistem angsuran secara fleksibel dengan pilihan 6, 12, 18, 24, dan 36 bulan, di mana kredit dapat dilunasi sewaktu-waktu dengan pemberian diskon sewa modal. Di sini besaran minimum uang pinjaman kredit Krasida yaitu sebesar Rp20 juta per nasabah. Selanjutnya adalah Kresna atau kredit serbaguna. Kresna merupakan pemberian pinjaman kepada karyawan dalam rangka kegiatan produktif atau konsumtif dengan pengembalian secara angsuran dalam jangka waktu kelipatan 3 bulan, minimum 12 bulan dan maksimum 36 bulan.
Besar kredit yang diberikan Kresna yaitu berdasarkan jumlah angsuran maksimum sepertiga dari penghasilan bersih. Selanjutnya yaitu jasa lelang. Di sini Perum Pegadaian menyelenggarakan penjualan di muka umum secara lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang terakhir yaitu ada Krista atau kredit usaha rumah tangga. Krista merupakan pinjaman kredit dalam jangka waktu 12 bulan, 24 bulan, dan 36 bulan yang diberikan oleh Pegadaian kepada usaha rumah tangga yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman modal kerja. Besar batas maksimum uang pinjaman kredit Krista yaitu sebesar 8 juta rupiah per nasabah. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ilawandira dengan NIM 2018-210-278. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yaitu tentang produk unit layanan. Nah, di produk unit layanan ini kan seharusnya ada 12. Nah, selanjutnya ini ada kredit perumahan swadaya atau bisa disebut dengan kremada. Nah, di kredit ini tuh ditunjukkan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk membangun atau memperbaiki rumah. Nah, untuk bangunan baru yang diberikan pinjaman ini maksimumnya 10 juta. Nah, sedangkan untuk memperbaikan rumah yang diberikan pinjaman ini maksimumnya 5 juta. Nah, selanjutnya ada kredit tunda jual gabah atau PYD golongan G. Nah, di kredit ini itu merupakan pinjaman yang diberikan kepada para petani atas dasar hukum gadai yang melalui agen-agen yang ditunjuk Perum Pegadaian dengan jaminan gabah kering giling. Nah, di layanan ini itu ditunjukkan kepada para petani untuk memenuhi kebutuhan dananya. Selanjutnya ada Kucica. Nah, Kucica ini bisa disebut dengan kiriman uang cara instan, cepat, dan aman. Nah, di Kucica ini tuh jasa pengiriman uang yang bekerja sama dengan Western Union. Nah, perusahaan ini yang memiliki jaringan luas yang berkedudukan itu tempatnya di Kanada. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada galeri. Nah, galeri ini tuh melayani jual dan beli perhiasan seperti emas, berlian, dan perak. Nah, dengan dilampiri sertifikat jaminan. Nah, dapat digadaikan itu pada dasarnya hampir semua itu barang-barang bergerak. Yang dapat digadaikan itu kecuali barang-barang yang dimiliki oleh pemerintah atau ABRI atau binatang ternak dan hasil bumi serta barang-barang seni yang nilainya itu relatif sukar yang ditentukan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur pemberian dan pelunasan pinjaman. Nah, yang pertama ini ada prosedur pemberian pinjaman. Nah, kredit yang diperoleh dari Perum Pegadaian ini pada umumnya digunakan untuk menambah biaya produksi, modal kerja, biaya pendidikan, kebutuhan sehari-hari, dan lain sebagainya. Nah, prosedur pemberian pinjaman ini yang pertama nasabah ini datang langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan tentang pegadaian. Misalnya tentang barang jaminan, jangka waktu pengembalian, jumlah pinjaman, dan biaya sewa modal. Nah, selanjutnya ini ada bagian nasabah yang sudah jelas mengetahui prosedurnya dapat langsung membawa barang jaminan ke bagian penaksir untuk ditaksir nilai jaminan yang diberikan. Nah, pemberian barang jaminan ini disertai bukti seperti KTP atau surat kuasa bagi pemilik barang yang tidak dapat datang. Nah, selanjutnya ini ada bagian penaksir akan menaksir nilai jaminan yang diberikan. Nah, baik kualitas barang maupun nilai barang tersebut. Nah, selanjutnya ini ada nilai taksir. Nilai taksir ini ditetapkan langkah selanjutnya menentukan jumlah pinjaman beserta sewa modal atau bunga yang dikenakan dan kemudian diinformasikan ke calon peminjam. Nah, yang terakhir ini jika calon peminjam setuju, maka barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah itu memperoleh pinjaman.
Nah, selanjutnya ini ada pelunasan pinjaman. Nah, untuk memproses pembayaran kembali pinjaman baik yang sudah jatuh tempo dapat dilakukan. Yang pertama ini pembayaran kembali pinjaman berikut sewa modal dapat langsung dilakukan di kasir dengan menunjukkan surat bukti gadai dan melakukan pembayaran sejumlah uang. Nah, yang kedua ini ada pihak pegadaian menyerahkan barang jaminan apabila pembayarannya ini sudah lunas dan diserahkan langsung ke nasabah untuk diperiksa kebenarannya. Dan jika sudah benar, dapat langsung dibawa pulang. Nah, yang terakhir ini ada prinsipnya pembayaran kembali pinjaman dan sewa dapat dilakukan sebelum jangka waktu pinjaman jatuh tempo. Jadi, si nasabah ini jika sudah punya uang dapat langsung menebus jaminannya. Nah, sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah ini mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Pada dasarnya, nasabah ini dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu waktu jatuh temponya. Nah, selanjutnya ada barang-barang jaminan dan lelang barang jaminan. Dan yang pertama ini barang jaminan. Nah, di barang jaminan ini tuh jenis barangnya itu yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya itu yang bergerak. Yang pertama itu ada barang perhiasan, barang-barang elektronik, barang kendaraan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ini ada lelang barang jaminan. Nah, penjualan barang yang digadaikan itu melalui suatu pelanggan akan dilakukan oleh perum pegadaian pada saat yang telah ditentukan. Maka apabila terjadi pada saat masa habis jatuh tempo, nasabah itu tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayar kewajiban lainnya karena berbagai alasan. Nah, selanjutnya ini ada pegadaian syariah. Yang pertama ini ada pegadaian RAN. Nah, sistem gadai prinsip syariah ini yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Nah, RAN ini tuh merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara syar'i, mudah, cepat, dan aman. Nah, selanjutnya ini ada pegadaian ARUM atau bisa disebut dengan RAN untuk usaha mikro atau kecil. Nah, pembiayaan syar'i bagi perusahaan mikro, kecil, dan menengah untuk menggunakan skema angsuran bulanan dengan jaminan BPKB dan emas dan bisa juga dilunasi dengan sewaktu-waktu. Nah, produk ARUM ini pada bisnis syariah meliputi ARUM emas atau barang jaminan berupa emas, lantasan atau perhiasan. Nah, kalau ARUM mikro ini jaminan BPKB kendaraan untuk pelaku usaha, dan ARUM haji ini jaminan emas untuk pendaftaran porsi haji. Selanjutnya ini ada pegadaian amanah. Nah, di pegadaian amanah ini pembiayaan yang diperuntukkan guna pembeli atau kepemilikan kendaraan bermotor baru atau bekas pakai sesuai dengan prinsip syariah kepada karyawan. Baik itu dari pengusaha UMKM, serta profesional seperti dokter, bidan, dan notaris. Jangka waktu angsurannya ini bisa 12, 18, 24, atau bisa sampai dengan 36 bulan untuk sepeda motor dan 12, 18, 24, 36, 48, dan 60 bulan untuk mobil dengan tarif mu'anah 0,9% per bulan flat dari harga kendaraannya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Rizkyana Endriani, NIM 2018-210-300. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu sumber pendanaan pegadaian. Yang pertama ada prinsip tauhid, yaitu gadai dengan prinsip tauhid dapat mengukuhkan konsep non-materialistik dan dipahami sebagai triangle di mana ketaatan kepada Tuhan diletakkan pada posisi puncak, sedangkan manusia dan alam diletakkan pada posisi sejajar yang saling membutuhkan. Kedua, prinsip tolong-menolong atau ta'awun. Dalam Al-Kharaj menyebutkan bahwa prinsip yang harus diletakkan dalam transaksi gadai adalah ta'awun, yaitu prinsip yang saling membantu antar sesama dan meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerjasama ekonomi dan bisnis. Lalu yang ketiga ada prinsip bisnis atau tijaroh. Bisnis perdagangan adalah suatu kegiatan yang dianjurkan dalam Islam. Namun demikian, dalam mencari laba harus dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Hal ini bertujuan agar kesejahteraan manusia baik di duniawi maupun kebahagiaan akhirat dapat tercapai.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Kalau pegadaian syariah, kegiatan usahanya tidak menerapkan sistem bunga dan objeknya halal. Lalu kelebihan lelang barang jaminan dikembalikan. Lalu akomodatif atas keragaman jenis barang jaminan. Lalu pengawasan oleh DPS dan DSN MUI. Lalu penyelesaian perselisihan dan Bariarnas dan peradilan agama. Lalu kalau pegadaian konvensional, keadilan usahanya menerapkan sistem bunga. Lalu kelebihan lelang barang jaminan tidak dikembalikan, tidak akomodatif atas keanekaragaman jenis barang jaminan, lalu tidak di bawah pengawasan DPS dan DSN MUI, lalu penyelesaian perselisihan oleh Badan Arbiter Nasional Indonesia atau BANI dan peradilan umum.